Qauluhu ta'ala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Firman Allah, kami menguji kalian bisyarri, bisa dengan keburukan dan kebaikan, fitnatan sebagai ujian, mencoba kalian, menggoda kalian dengan keburukan dan kebaikan, fitnatan sebagai materi ujian. Maka kita harus pandai-pandai memilih dengan perangkat nikmat yang diberikan oleh Allah berupa kemampuan berpikir, kebebasan memilih, dan waktu kesempatan yang diberikan oleh Allah. Wa tabirukum bil masaib taratan wa bin ni'amih ukhra. Aku menguji, terbun Allah, kami menguji dek kalian bil masaib, dengan musibah-musibah kadang-kadang, dan dengan kenikmatan dalam kesempatan yang lain. Fananduru may yashkuru may yakfur wa may yasbir wa may yaknutu. Kemudian kata Allah, ya, fanandur, aku memperhatikan manda orang yashkuru, sebersyukur, yakni mentaat, waman benda orang yakfuru, seingkar, yakni yang tidak taat, wa maisbir, orang yang sabar, wa mayyaknut, orang yang berputus asa. Sabar dalam 3 kondisi. Sabar yang dituntut dalam 3 kondisi, tapi sabar yang dihitung, kata Rasulullah, indat sotmatil ula, ketika benturan pertama. Sabar dalam menghadapi perintah, melakukan perintah, menjalankan perintah dari agama, sabar. Seperti sholat tadi, wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Sholat ini berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dilanjutkan oleh ayat, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu mereka yang meyakini akan bertemu dengan Allah, dipastikan akan berpindah dari alam dunia ke alam nilai, alam kubur, alam mahsyar, alam akhirat, dan kesempatan hanya sekali ini di alam dunia saja. Orang yang meyakini pasti kembali kepada Allah, itulah orang yang bisa khusyuk. Maka kita harus aksiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyak ingat-ingat kematian, karena mati itu walaupun tidak diingat akan datang. Dan orang yang lengah terhadap kematian, cak maturana iseleb bi mati. Bodoh orang yang tak sakit sekali, tepang rencana panjang, mati di tengah perjalanan mengejar cita-cita. Sing dia juga kan, bila boleh. Maka harus banyak mengingat kematian. Kedua, sekocak sabar dalam menghadapi larangan Allah. Jangan tertipu, jangan tertarik dengan yang dilarang oleh Allah, sebab itu adalah umpan dari setan-setan yang mengajak kita untuk ke neraka bersama-sama dengan iblis setannya. Iya. Jangan mau ajakan setan. Yang ketiga, sabar ketika menghadapi musibah, penderitaan, kesulitan. Harus kita selalu alamatkan datangnya kesulitan, musibah itu datang dari Allah. Dan tidak ada dari Allah penyiksaan di dunia ini, hanya sebagai ujian. Semakin tinggi pangkat seseorang, semakin berat ujiannya. Maka kata Allah di sini, ada kadang-kadang sehat. Wa nabluukum, qala Ibnu Abbas, yaqulu nabtalikum bisyarri wal khairi fitnatan. Mencoba kaulah dak sampean setuju dengan keburukan dan kebaikan, fitnatan sebagai atau karena nguji
bisyiddah warroho, dengan kesulitan dan roho kelonggaran, kemakmuran, wasihah wasakom, kesehatan dan kesakitan, penderitaan, sakit apa badannya, sakit kena penyakit, wal wina wal fakri, kadang-kadang diberi kecukupan, kadang-kadang kefakiran. Artinya memang sengaja oleh Allah, karena akan melihat nanti siapa yang benar-benar memang lulus menghadapi ujian. Selama dalam ujian, maka perlakuan dari Allah sama seperti pengawas ujian di dalam kelas. Pasti semua peserta ujian akan disikapi dan diperlakukan sama. Artinya di Al-Quran yang dikatakan oleh Allah, la tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jangan kalian kira Allah itu lalai terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Hanya Allah menunda, karena bukan di sini tempat balasannya. Di alam kubur sudah dicicil balasannya, di alam mahsyar, di alam akhirat. Pada hari tashkhasu fihil absar, di sana banyak mata-mata terbelalak, terkejut, ternyata semua yang aku lakukan datang kepadaku, yang baik, yang buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mun imat huru akhir ya, satepong ngaber kebaikan mesti bede-bede nikmat bagi. Satepong ngaber keburukan pasti bagi bede-bede penderitaan dan siksaan dari Allah. Ini Al-Quran. Cek main-main dengan hidup. Hidup bukan gratis. Maka ayatnya diakhiri, ada kecukupan dan fakir, ada halal, ada haram, ada taat, ada maksiat. Silakan kamu memilih. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kata-kata ini siapa yang berkemauan, siapa yang mau silakan iman. Siapa tidak, siapa mau silakan kafir. Kata Allah, bukan membolehkan ini, tetapi ini ancaman berat sesungguhnya. Ancaman yang sangat keras dari Allah. Telah aku cukupkan kalian dengan akal, pikiran bisa memilih. Dan pelajaran sudah disampaikan. Wahyu telah diturunkan, tuntas. Tinggal kamu, kebebasan yang aku berikan, silakan pilih. Kalau sudah disampaikan, silahkan taat, silahkan tidak taat. Tapi tunggu balasannya. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kalian hanya akan dibalas dengan apa? Terhadap apa yang kalian lakukan. Wal huda wad dolal, ada petunjuk datang dari Allah, berdalilkan Quran dan hadis. Tapi masih banyak orang yang menyalah-nyalahkan dalil Quran hadis. Belum masa, bagaimana dengan ulama deh? Kok terikat dengan ulama, tidak terikat dengan Allah? Kok bisa terikat dengan ulama tanpa terikat dengan Allah? Ini dari Allah. Ada yang mengatakan kalau langsung Quran hadis berarti tidak bersanad. Subhanallah. Bersanad kepada siapa kalau ilmu syariat? Bersanadnya jelas kepada penerima syariat, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana yang paling bersanad, Quran dan hadis? Jangan dikira orang mengartikan Quran hadis itu menafsirkan, bukan. Mengartikan apa adanya. Ketika ayat tidak bisa diartikan, artinya sulit diartikan, cari pendapat ulama. Maka wa qauluhu ta'ala, Allah, wa ilaina turja'un, coba ini. Di awal diuji dengan kebahagiaan, dengan penderitaan, dengan kemudahan, dengan kesulitan. Wa ilaina turja'un, kepada kami kalian akan dikembalikan.
Setelah diuji, diobok-obok di alam dunia, maka masuklah ke alam nilai, di alam barzah, alam kubur. Di sana tempat pembalasannya. Panujazikum bi a'malikum. Abelis kaulakum dak sampean setuju maring amal-amal sampean. Di sana tempat balasannya. Kalau di dunia tidak semua dibalas oleh Allah. Maka yang saya tegaskan berkali-kali, di dunia nilai tidak ada harganya. Pahala dosa tidak ada efek apa-apa di dunia, karena ini alamnya alam materi. Sebaliknya di alam nilai, alam kubur, alam mahsyar setelah kiamat, alam akhirat, al-mal wal banun, tidak ada apa-apanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sebaliknya di alam nilai, materi tidak ada artinya. Jangan kau banggakan apa yang kau kumpulkan. Maka yang kemarin saya katakan, kalian ini apa ingin kaya di jalan atau kaya di rumah? Orang menjawab, ya tentunya kaya di rumah dong. Kata Rasulullah, sekarang kita dalam perjalanan. Seperti perjalanan dari Jakarta ingin pulang ke Madura. Di tengah-tengah perjalanan ada tempat istirahat yang namanya rest area. Di sanalah gambaran dunia. Kalau orang ingin kaya di jalan, ya di rest area itu pembangunan dihabiskan. Lah, uangnya hasil mengumpulkan uang dari Jakarta dihabiskan untuk membangun rest area. Kemudian dipindahkan oleh pemiliknya. Karena bukan rumah kamu di sini, rumah kamu di Madura, pindah di sana tidak punya apa-apa. Ini yang namanya orang yang membangun dunia, habis-habisan hartanya. Lupa dia untuk berinfak di jalan Allah, untuk mencari pahala di akhirat. Berarti dia hanya kaya di jalan tapi miskin di rumah. Apa kata Nabi? Mali walid dunya, apa hubungan saya dengan dunia? Innama ana fid dunya karaqibin istadallah tahta sajaratin summa raha wa tarakaha. Saya tidak lebih sebagai musafir yang dalam perjalanan berteduh di bawah pohon. Kemudian dia berteduh di bawah pohon, summa raha, meninggalkan pohon tadi, pohon yang rindang, wa tarakaha, istirahat lalu meninggalkan. Seperti itulah dunia.